2023 ini, Hanso, waktu menerjemahkan tahun 2023, apakah umat Islam dilibatkan lagi? Enggak. Enggak. Kenapa? Apanya? Kenapa enggak dilibatkan waktu revisi 2023? Gitu? Kenapa? Ditanya LAI, kenapa dia pakai? Karena kalau umat Islam dilibatkan, nanti nggak jadi itu, Anda habis nanti kalau teos semua isinya. Nggak ada masalah. Jadi Anda tidak setuju dengan LAI? Anda nggak setuju dengan LAI? Mau dicapai apa? Hanso, nggak mungkin mengkristenisasi seluruh Hanso, dunia. otakmu perbaiki dulu, Hanso. Apakah Anda setuju terjemahan LAI, Hanso? Setuju nggak? Terima. Itu yang sudah disahkan oleh negara, mau setuju nggak setuju itu kita terima. Saya nanya Anda secara pribadi, Hanso. Apakah Anda setuju terjemahan LAI yang baru? Secara pribadi? Ya. Ya lebih kurangnya setuju. Setuju. Berarti kesalahan yang masif di situ Anda setuju? Kesalahan masif? Gimana kesalahannya? Ya itu tadi contoh satu teos kok. Anda udah belum paham. Loh itu kan masalah bahasa. Bukan masalah bahasa, ini berakibat fatal, Hanso. Aku tadi udah jawab. Kalau ini berakibat fatal, Hanso. Ini ya substansi banget, ini fundamental banget, ini dasarnya banget, ini pondasinya banget. Ini bukan masalah ecek-ecek, Hanso. Loh iya betul, kalau bilangnya pada mulanya Allah menciptakan, nah itu baru salah. Kan nah itu kan pada punya Allah. Kejadian satu apa, Hanso? Kejadian satu apa? Apa? Coba lu baca kejadian satu. Pada mulanya siapa menciptakan? Pada mulanya adalah apa? Apa? Coba lu baca 2023. Kejadian satu siapa yang pada mulanya menciptakan? Apa? Baca coba. Beresit bara siapa? Elohim. Terjemahannya apa? Ke Indonesia. Jadi bilang bener diterjemahin. Ya terjemah Indonesianya apa? Allah. Ya kenapa jadi Allah lagi di sana? Ya itu kau tanyakan. Ya itulah artinya kau udah tahu salah, kau masih mengikuti. Kau ini udah ketangkap jadi maling kok masih nggak mau ngaku-ngaku kau ah. Udah tahu salah tapi dibela gitu loh. Diam kau. Udah tahu salah masih bela-bela aja. Bela-bela gimana? Anda udah salah tapi masih mau membela gitu loh. Akui saja. Mending Anda bergabung dengan pendeta Yakob Sulistyo bahwa LAI itu keliru. Pendeta Yakob Sulistyo itu sudah membuat Bible sendiri. Bagus, dia mandiri dia. Banyak. Betul. Makanya mandiri dia, melulu ikut sama dia. Perlahan namun pasti, karena aku bilang kapan perlahan, udah 78 tahun Indonesia merdeka. LAI berdiri tahun berapa, Hanso? Kacang goreng. Hanso, LAI berdiri tahun berapa? Semurah cetak kacang goreng. Tahu nggak LAI berdiri resmi tahun berapa? Ratusan miliar bro, cetak Alkitab. Wis, bukan itu saya tanya. LAI itu berdiri tahun berapa? 1930-an. Nenek lu kiper. Kakek lu striker. 1954, Hanso. Enggak, waktu itu masuknya kan belum ditranslate, bro. Masuknya itu Hanso di tahun 1930-an itu, Hanso. Itu masih lembaga Alkitab Hindia Belanda, Hanso. Nah, itu maksud aku. Saya nggak nanya itu tadi. Makanya kalau orang ngomong didengerin gitu loh. Lembaga Alkitab Hindia Belanda itu masih waktu itu 1930. Setelah Indonesia merdeka, perlahan-lahan pengalihan kekuasaan dari Lembaga Alkitab Hindia Belanda ke Lembaga Alkitab Indonesia. Resminya diambil setelah 1954. LAI mengambil alih itu. Belanda udah hengkang ke negaranya. Jadi pelanjut daripada penjajahan, Lembaga Hindia Belanda Alkitab ini dilanjutkan oleh LAI, gitu loh. Jadi yang Anda pegang ini adalah warisan dari penjajah Belanda, Hanso. Paham? Paham? Paham. Paham, pinter. Jadi Hanso,
Kalau Anda belum merdeka, merasa belum merdeka, artinya Anda belum terpuaskan untuk mengelabui, untuk melanjutkan misi-misi Belanda tadi itu. Hanso, Apa yang aku kelabui? kau mengelabui saudaramu sendiri, banyak yang tertipu, Hanso. Iya, Orang-orang siapa? yang ke gereja, Hanso. Orang siapa? Orang-orang Kristen Kamu kalau yang di ke gereja di pengadilan, itu jarang ngomong sekali tidak mau begitu, membaca bro. original teks, Hanso. Kamu kalau di pengadilan kayak gini, seret keluar ini Andi ini, nggak jelas ini orang. Orang siapa gitu loh yang tertipu Oke, siapa? baik. Saya beritahukan orang-orangnya siapa. Jemaat gereja yang taruh Bible hanya diketek, tidak tahu dan tidak mau belajar, inilah korbannya, Hanso, termasuk kau. Korban yang pertama yang saya monitor pada hari ini adalah Hanso. Udah tahu dia salah, tapi masih mau membela, gitu loh. Sejarah Aku kan Alkitab udah aja, bilang, sejarah Bible-nya saja dia nggak Dosanya tahu. orang Kristen seluruh dunia. Kau ambil lah kata Allah, nggak masalah bro, udah beres. Kita Bukan gagal, masalah, nggak masalah. bro. So hari ini kau nggak mau jujur, bro. Nggak jujur. Coba kau jujur gitu loh, bahwa itu salah terjemah, selesai. Kau ambil kata Allah lah sudah, biar kita Bukan damai. ambil masalah, ambil, Hanso. Kau harus jujur dulu bahwa Gimana terjemahan lagi? itu masih banyak yang keliru, Hanso. Apalagi gitu loh. Ya kau akui dulu banyak kesalahan terjemahan, sudah, gitu loh. Ya udah banyak Sudah. kesalahan. Jadi kau akui nih, diakui. Ya, aku akui. Oke, Terus, diakui. Pinter, apalagi? akui dari tadi. Nah, sekarang kalau sudah diakui begitu, Anda sudah nyaman mempergunakan kata Oh, iya theos, dong. mempergunakan kata apostolos kepada Paulus, gitu loh. Iya. Anda nyaman. Nyaman. Nyaman sekali, apostolos Paulus, apostolos Lukas. Aman Anda. Tidak ada yang ganggu. Karena itu internal Anda, gitu loh. Janji ya, nggak ganggu ya, janji ya. Janji tidak akan kami diskusi. Ngapain lagi ngurusin Anda? Sudah apostolos 1.000 Paulus, orang lebih nih, 900 Theos Yesus, gitu ya. Di Handi Selebes sudah berjanji tidak mengganggu lagi orang Kristen. Tidak, kami pernah mengganggu, kami hanya diskusi, Anso. Kami ini meluruskan. Tapi kalau Anda udah begini ya, dengerin, Anso. Sudah menjadi apostolos Paulus, Theos Yesus. Nah, cakep tuh. Cakep ya. Theos Yesus, apostolos Paulus. Lagi, Aman kan? lagi. Sambungnya apalagi menjadi masalahnya? Biblos Masalah kedua. atau Bible, gitu ya. Aman kan? Aman. Aman. Udah? Oke, aman Nah, ya. sekarang kau udah Damai akui, kita tanda ya. tangan dulu, tanda tangan. Tepuk tangan semua Dana, Hanso udah sadar. Tepuk tangan. Tepuk tangan. Nah, Andi ini sudah baru- berjanji tidak mengganggu orang Kristen beribadah. Kami tidak pernah mengganggu, Hanso. Haleluya. Kami tidak pernah mengganggu, bro. Nggak Buat apa mengganggu, kami mengitik-itik. mengganggu? Mengitik-itik. Yang Mana lo, memulai bro? siapa, Hanso? Kami nggak mau mengganggu, Jangan Hanso. bilang memulai siapa duluan, nggak ada yang tahu gitu loh. Ya, LAI lah yang memulai Ya. menerjemahkan salah, Hanso. Waktu Nah, terus kenapa kau- dengerin kau- dulu, Hanso. kau Waktu lupa internet, kita? dengerin, Hanso. Pada tahun 1972 atau 74, Hanso, internet itu belum dikenal oleh masyarakat Indonesia secara keseluruhan. TikTok belum ada, Facebook belum ada, YouTube belum terlalu populer tahun 1972. LAI sudah memakai istilah-istilah Islam dalam terjemahnya di tahun itu. Siapa yang memulai, Hanso? Hanso, siapa yang memulai? Hah? Apa ini? Memulai apa Saya ulang dulu? kembali nih bahasa Indonesia nih, Hanso. Ini gurumu yang ngomong nih, gurumu ini. Tahun 1972 atau 74, internet belum dikenal secara keseluruhan masyarakat Indonesia. Masih sistem kabel. Telepon masih sistem kabel, televisi masih sistem hitam putih. Dibuka baru main, ditutup baru selesai. Pakai aki dan seterusnya itu. Masih TVRI hitam putih, masih siaran niaga, Hanso. Di sana itu belum dikenal namanya YouTube, Facebook, TikTok dan segala macam. Tapi LAI sudah memulai menerjemahkannya dengan mandiri tahun 72-74, mempergunakan istilah-istilah Islam. Pertanyaannya, siapa yang memulai ngaco, Hanso?
Oke, LAI. Pinter, tepuk tangan. Artinya bukan muslim yang mulai Hanso. Mulai apa nih? Memulai ngaco. Gimana sih? Ya udahlah di akhir. Hanso ini lucu tapi Diakhiri nggak nyebelin apa-apa ya. gitu loh. Lucu tapi nyebelin so. Diakhiri lah bro. Lucu Ayolah, tapi nyebelin. saling bertoleran itulah pentingnya Kita itu saling bro. toleran kok so. Makanya kami himbau itu kepada LAI mandirilah dalam menerjemah. Jadi terjawab sudah di hari kemerdekaan ini bahwa sebenarnya biang keroknya yang memulai semua ini adalah LAI karena dia sudah mandiri menerjemah di tahun 1974, direvisi lagi sampai 2023. Dia sudah mandiri menerjemah, kenapa tidak mau menerjemah secara mandiri dan punya jati diri dan harga diri? Kenapa? Itu hanya alibi Kenapa nggak mau? Bro Andi. Kenapa, Alibi. Anso? Jadi sekalipun gak dipakai itu kata, kalian akan tetap seperti ini gitu loh. Akan cari Tidak kesalahan akan, dua, tidak kesalahan akan. tiga. Buktinya, Iya. buktinya agama Hindu, Anso. Agama Hindu itu mandiri menerjemah. Pernah nggak kita diskusi sama mereka? Ya, Itu saya kasih contoh nih Anso, lu jujur. Jarang sekali kami diskusi dengan Hindu. Karena mereka mandiri dalam menerjemah. Tidak plagiat dia. Anso, Nggak. pakai mata, buka telinga, Masalahnya bukan itu, dan pakai bro. mulut. Mulut untuk mendengar, telinga untuk makan, Anso. Itu masalah yang sebenarnya. Nah Menurut kalau Hanso data. sudah seperti Hindu, Buddha menerjemahkan dengan mandiri, ya aman tenteram Hanso, bagimu agamamu. Tapi kalau Anda masih mengais-ngais istilah Islam Hanso, kami akan tidak pernah berhenti Hanso meluruskan gitu. Karena poinnya bukan di situ. Poinnya ada di situ Poinnya Hanso. bukan Kamu masalah. tadi udah setuju kok, bolak-balik lagi gitu kamu ini. Iya aku setuju, tapi poinnya bukan di situ. Poinnya ada di mana? Menurut data, tunggu dulu makanya. Poinnya ada di mana? Menurut data di survei, pemurtatan yang terjadi, ya toh, bisa dibuka sama-sama nih. Setiap tahun itu menurut survei nih ya, 2 juta warga Muslim beralih ke agama, entah itu ke Kristen, ke Hindu, ke Buddha. Nah, tetapi Datanya mana Hanso? Wah, survei Data gila-gila. statistiknya datanya mana Hanso? Jangan ngarang. Datamu mana? Google, kau kan ada Survei siapa? laptop itu, kau ketik, Survei siapa? Ketik. Datamu mana? ketik tuh, Google. Nggak bisa lo yang bawa data. Nggak boleh ngarang Hanso. Dalam bermain angka-angka Hanso nggak boleh main-main Hanso. Itu Kamu aku baca. kamu mempertontonkan kebodohanmu Hanso. Kalau bermain data dan statistik kau asumsi Hanso. Ada. Angka-angka tidak boleh diasumsikan. Angka-angka itu matematis harus pasti Hanso. Survei itu harus pasti Hanso. Kau ngerti kata survei nggak sih? Kau ketik. Ya, kau ngerti kata survei? Apa yang aku ngomong? Kau ngerti kata survei Hanso? Kau ketik. Siapa yang survei dia? Siapa? Kau tahu siapa Dia yang pakai survei. apa? Metode apa dia pakai survei itu? Ya, kau ketik Metode lah. penelitian apa yang dia pakai survei itu Hanso? Sehingga Anda bisa ketik memutuskan demikian Hanso. Lu kok semakin banyak bicaramu semakin banyak salahmu Hanso. Oke, begini. Oke, skip aja lah kalau. Makanya kau semakin belajar banyak dulu penelitian. metode penelitian semester 2 gitu loh Hanso. Jadi intinya yang mau aku omongin di sini. Jadi kepanikan kalian gitu loh ya sebenarnya. Kepanikan kalian ya seperti itu. Jadi seolah-olah kita mengkristenisasi gitu kan. Itulah salah satu. Tidak ada orang yang panik Hanso. Tapi kau jangan berasumsi dengan matematis seperti itu. Nggak boleh, harus pakai data Hanso. Itu aku baca datanya. Sekarang, Jadi, yaudah, kalau sekarang saya mau nanya kamu. diganti aja. Berapa persen populasi Kristen yang ada di Indonesia? Kurang dari 20. Oke. Itu sudah Katolik, betul? Enggak. Ya, Kristen Katolik. Katolik sama 20. Katolik sama Protestan beda, bro. Itu digabung itu kurang Lu dari nggak 20. ngerti lu. Lu nggak ngerti. Ya, 20 juta itu dibagi 100 denom, berapa jadinya? Bukan Kristen. Kamu denom apa, Hanso? Denom apa kamu? Nah, Kamu apa?
Kamu denom Apa urusannya? Iya, maksudnya yang kamu katakan itu 20 juta sebenarnya itu tidak. Itu 18 jutaan. Oke, dan itu pun dibagi 1000 denom. Jadi Kristen itu sebenarnya paling ya 2% lah atau 3%. Selebihnya itu dibagi-bagi Advent, Saksi Yehova dan seterusnya. Itu pun ada penambahan bukan karena murtad, Henzo, tapi karena adanya tenaga asing yang masuk ke Indonesia sampai puluhan juta yang masuk itu sampai juta-jutaan itu yang menambah angka Kristen. Pahami di situ dulu. Jadi jangan kamu bangga dengan itu. Saya ini mengepalai tiga daripada lembaga mualaf. Saya paham angka mualaf itu setiap tahun karena saya yang tanda tangan salah satunya. Oke ya. Yang murtad itu nihil. Murtad itu pun murtad Nihil ya, bro, ya? karena kawin, karena dihamili. Dengarkan. Gitu, bro. Siapa yang noise ini? Jadi yang murtad itu karena dihamili, ya, karena Henzo yang noise. dipaksa dengan Indomie dan seterusnya, pengobatan gratis, dan satu lagi orang gila di mana-mana dikumpul lalu dibaptis. Itu yang perlu kamu pahami, ya. Paham ya? Saya Kerjaan Rizul Lubis itu. Saya paham, Kenzo, siapa Henzo? Saya paham. Gitu ya. Jadi tidak ada kepanikan. Ini murni karena kita ingin menyadarkan kalian. Tuhan kalian itu harusnya jangan kamu pakai Tuhan yang ada di dalam Al-Quran. Itu memalukan sebenarnya. Contoh ini penghinaan. Contoh di dalam Kejadian 1 aja lah ya, kitabnya agama Yahudi yang kalian terjemahkan. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Itu betul. Tapi ketika dikatakan bumi berbentuk yang kosong, gelap gulita menutupi sementara, dan roh Allah melayang-layang, itu penghinaan. Itu penistaan kepada kami umat Islam. Itulah sebabnya kami turun menghadapi kalian untuk menyadarkan kalian. Kalau Anda mengatakan roh Elohim atau roh Theos atau roh Tuhan melayang-layang, ya silakan. Itu nggak masalah bagi kami. Lah itu agamamu kok. Tapi kalau mengatakan roh Allah yang kemudian supaya tidak terlalu terkesan menghina, Anda Allah gitu. Padahal sebenarnya Allah di situ. Cara bacanya diplesetkan lagi supaya bisa nipu lagi gitu. Itulah kalian. Andai saja itu tidak terjadi, ngapain kita ngurusin agama saudara-saudara kita? Ngapain? Layaknya kami tidak pernah ngurusin Buddha, Hindu, dan agama yang lain. Tapi karena agama kalian ini terlalu usil, karena memang diajarin cerdiklah seperti ular, ya seperti itulah adanya. Memang dikatakan dalam kitab saudara bahwa bagaimanapun Yesus diberitakan, baik dengan maksud mengelabui atau jujur, aku tetap bersuka cita. Ini memang konsepnya untuk mengelabui. Itu ada di dalam kitab saudara, di dalam Filipi 1 nomor 18. Itu jelas itu. Jadi konsepnya memang mengelabui agar banyak orang yang kemudian bisa ditipu, bisa dikelabui. Dan Paulus memang sudah mencanangkan itu. Kepada orang Yahudi aku mengaku Yahudi supaya aku banyak memenangkan jiwa-jiwa. Kepada orang Romawi aku mengaku orang Romawi supaya banyak aku memenangkan jiwa-jiwa. Itu konsep dari agamamu. Dan itu ingin diterapkan di Indonesia. Makanya para apologet itu hadir bukan untuk menghujat, menista, tapi untuk menyadarkan kalian. Cobalah gunakan istilah Kristen dengan Kristen. Jangan gunakan istilah Islam supaya tidak ada lagi debat. Kami juga ingin istirahat. Kami juga ingin menikmati hidup ini. Bukan hanya semata-mata membentengi umat dari rongrongan kalian. Kami juga ingin happy-happy seperti orang-orang lain. Ini kita bangun tidur, begitu lihat penghujatan, masuk lagi kita ke koma. Nah, cobalah kalian ajarkan Yesus. Yesus adalah Theos, Yesus adalah Elohim, Yesus adalah Yahweh. Umat Islam mana yang akan terpanggil untuk membantai itu? Nggak ada. Ngapain kami usir dengan agama saudara kami? Nggak ada. Nggak ada itu. Tapi oleh karena Anda menghujat kitab Anda, menghujat Tuhan kami, ya kami tampil. Yesus adalah anak Allah. Menghina kami itu namanya. Udah jelas-jelas lam yalid wa lam yulad. Allah itu tidak punya anak dan tidak diperanakkan. Kitab Anda melenggang dengan mengatakan Yesus anak Allah. Itu sama halnya ya memanggil kami untuk berdiskusi.
syukur-syukur umat Islam di Indonesia ini sabar. Cobalah misalnya Anda mengatakan Anda mengatakan Yesus tidak punya istri. Terus kami punya kitab yang bernama Risalah kitab Nubuah, atau kita punya buku yang berbicara tentang sahabat Rasulullah. Misalnya kisah tentang Umar bin Khattab. Kemudian Umar bin Khattab kita ganti namanya Yesus. Di mana Umar bin Khattab punya anak, punya istri. Mau ndak kalian terima itu? Pasti kalian protes. Kenapa? Yesus tidak beristri, Yesus tidak punya anak. Tetapi ada kitabnya umat Islam yang menceritakan oknum bernama Yesus punya anak, punya istri. Habis itu digaungkan kemana-mana dan dijadikan sebagai kitab yang digaungkan setiap saat. Sakit tak hati kalian itu? Ya sakitlah, apalagi kami. Yesus anak Allah yang maha kuasa. Wah, menghina kali. Tapi kalian tidak merasakan, karena kalian pelaku, kami korban. Kami korban. Kalian tidak merasa, kalian enteng aja, karena kalian itu yang mengambil. Sama seperti orang yang mencuri. Misalnya Anda mencuri uang, Anda tidak mungkin merasa korban kehilangan. Tidak mungkin. Yang merasa korban kehilangan itu yang kehilangan duit. Apakah Anda merasa terzolimi dengan Anda mencuri? Tidak. Inilah yang terjadi. Anda mengambil istilah-istilah dalam Al-Quran yang menjadi satu pokok yang sangat prinsip di akidah Islam, tapi Anda tidak merasa. Padahal kalian minoritas. Itu loh yang saudara harus pahami. Andai saja Kristen ini mau jujur, ayolah kita berdamai. Kitab kita kan original teksnya Yunani. Kenapa kita tidak ambil istilah Yunani itu kita Indonesiakan untuk menghargai saudara-saudara kita yang mayoritas di negara yang kita cintai. Tapi kan itu tidak ada pola itu. Tidak ada pola itu. Kalian malah merasa kami yang mengganggu kalian. Kalian yang merasa korban. Padahal kalau kita mau jujur saudara Henzo, kamilah yang takut ketika berpapasan dengan Kristen itu. Kenapa? Karena Kristen itu adalah agama penjajah, warisan dari agama penjajah. Kamilah yang harusnya trauma dengan kalian, bukan kalian yang merasa korban. Laksana kalian habis membunuh, habis itu cuci tangan, pakai baju bersih, lalu kemudian berjalan seakan-akan kami yang pelaku, Anda yang dibunuh. Itu yang terjadi sekarang. Padahal kami sudah meneriakkan, kenapa sih Kristen ini tidak mau menghargai umat Islam di Indonesia ini? Kami mayoritas loh. Bahkan negara terbesar penduduk Islamnya itu Indonesia di dunia ini. Tapi kenapa kalian yang cuma beberapa manusia ini tidak bisa menghargai kami? Sementara kami sudah diperlakukan seperti ini, masih juga mengayomi kalian. Paham tidak kalian itu? Di dalam gereja ada yang disebut perpuluhan. Perpuluhan itu kembali kepada kalian, internal kalian. Kami di Indonesia ini, berapa persen, berapa juta umat Islam. Setiap tahun zakatnya, gajinya dipotong 2,5%. Kemana perginya? Ke masjid? Ke pesantren? Tidak. Ya, ke negara. Di mana negara menggunakan untuk seluruh penduduk negara ini. Mau dia Islam, mau dia Kristen, mau dia Hindu. Dipakai semua. Dari hasil potongan gaji orang-orang Islam. Jamaah hajinya setiap tahunnya membludak. Apakah uang haji itu hanya dipakai untuk umat Islam saja? Tidak, dipakai untuk negara dan dimanfaatkan oleh seluruh rakyat Indonesia, tumpah darah Indonesia, apapun agamanya. Nah kalian perpuluhan, kemana perginya tuh? Ya ke kalian sendiri. Kami juga ada itu. Belum lagi zakatnya, belum lagi infaknya, belum lagi sedekahnya. Dan itu kami berikan untuk negara. Dan dinikmati oleh semua rakyat Indonesia, apapun agamanya. Tapi kami selalu jadi korban gitu loh. Kami selalu jadi korban. Islam itu tidak pernah memberikan kebebasan. Mana buktinya? Justru kalian yang minoritas ini. Terlalu jauh. Kamu ini kalian yang minoritas ini yang tidak mempraktekkan ajaran kasih. Apa buktinya? Kalau kalian kasih, kalian hargai Tuhannya umat Islam. Tuhannya umat Islam itu bernama Allah. Kenapa kalian ajarkan Allah punya anak? Hah? Kenapa Allah mengajarkan ada mayat dijadikan menjadi Tuhan oleh Allah? Kenapa? Kenapa nggak berhenti dari
kesalahan fatal seperti itu? Ada apa? Apakah kalian perpanjangan tangan iblis untuk menyesatkan manusia? Sampai hal-hal seperti ini yang sangat luar biasa ini Anda tidak sadari. Cobalah pikirkan, nama Yesus adalah nama yang kalian muliakan. Saya yakin itu. Kalian memuliakan nama Yesus. Nah, kami sangat memuliakan nama Allah. Adakah nama Yesus di terjemahan kitab kami? Jangan di original teks kitab kami. Di terjemahan aja. Ada nggak di terjemahan kami itu nama Yesus? Nggak ada. Nggak ada. Di kitab kalian ada nggak kata Allah? Ada. Siapa Allah menurut mayoritas Islam? Tuhannya yang maha suci lagi maha tinggi, yang tidak beranak dan tidak diperanakkan. Di kitab Anda? Beranak. Beranak. Padahal kalau mau di Indonesia kan ya lari ke Tuhan. Sudahlah selesai. Kenapa harus nyantol ke Tuhan yang umat Islam? Ini tidak menghargai kami. Kamu udah sabar ratusan tahun loh. Ratusan tahun saya katakan. Sebelum Indonesia merdeka, ya, terjemahan Melayu sudah menggunakan kata Allah. Kami sabar kan? Tidak melakukan apa-apa sampai hari ini kan? Bersabar kami itu. Muncullah para apologet untuk kemudian membentengi akidah umat Islam dari ronrongan misi dari Kristen ini. Ingat, kamu harus sadar, ketika Nusantara ini dijajah, tidak murni dijajah, tidak murni dirampok, tapi dikristenkan, dikatolikkan. Pahami itu dulu. Sehingga ketika Nusantara berhasil mengusir penjajah, apakah kami yang mayoritas ini, pendiri negara republik ini, pencetus daripada Pancasila dan undang-undang ini, menghancurkan rumah ibadah para penjajah? Tidak. Jangankan rumah ibadahnya, pengkhianat-pengkhianat yang ikut agama penjajah pun kami berikan tempat untuk mereka beribadah sebebas-bebasnya. Kamu paham tidak kenapa kalian itu beragama penjajah? Paham tidak? Tahu nggak ceritanya kenapa nenek moyang kalian ikut agama penjajah? Di saat Nusantara dijajah, kalian punya kakek buyut itu justru menjadi pengikut agama penjajah. Tahu tidak sejarahnya? Kenapa? Tahu nggak? Adalah tidak mungkin nenek kalian itu memperjuangkan kemerdekaan, memerangi Belanda, begitu hari Minggu, permisi, menir, permisi, kita jangan tembak-tembakan dulu ya, kami mohon izin juga ibadah di sini ya. Apa bisa kayak begitu? Tidak. Di saat kami umat Islam, nenek moyang kami berjuang negara ini, nenek kalian itu di gereja lagi nyanyi-nyanyi sama penjajah. Paham kalian? Paham? Itulah kenapa kalian Kristen. Nggak ada kayak gitu cerita. Lalu kakekmu di mana? Kakekmu di mana beribadah pada saat ada penjajah? Kakekmu di mana? Nenekmu kiper. Kakekmu di mana pada saat Belanda menjajah? Di mana ibadah? Di mana bertani? Di sawah. nyotor padi kepada menir. Itu. Udah, kamu tutup mulutmu. Ini fakta sejarah. Ini fakta sejarah. Dan satu hal lagi yang perlu kamu ingat. Penjajah Belanda yang datang ratusan tahun itu mereka tidak bawa bini. Paham? Mereka tidak bawa bini. Banyak kemudian pribumi yang dihamili oleh mereka. Dengarkan. Dengarkan, ini fakta. Ini fakta. Ini fakta. Mereka tidak bawa bini, maka mereka mengambil wanita-wanita pribumi. Mereka tidak bawa, yang membawa itu pejabat-pejabat tinggi mereka. Prajuritnya tidak bawa wanita. Oke? Wanita pribumi ini yang mereka jadikan santapan. Keturunannya salah satunya entah siapa sekarang ini agamanya. Itu fakta. Udah, terlalu Kenapa? ngawur, Kamu takut mendengarkan semua? Sakit. Itu fakta, itu fakta. Gitu Fakta ketiga yang harus kamu tahu. Pada saat kemudian PKI dibubarkan, ya, paham? Kemana mereka pergi? Setelah PKI kemudian dibubarkan, kemana mereka pergi? Apakah mereka masih menggunakan agama nenek moyang mereka? Tidak. Mereka memilih agama minoritas pada saat itu. Ex-PKI lebih memilih agama penjajah. Ex-PKI lebih memilih agama minoritas daripada Islam yang memerangi mereka. Paham kamu saudaraku? Sakit nih kan, sakit. Paham? Iya, harusnya kamu gitu. Jadi jangan merasa kalian itu dijajah. Umat Islam di Indonesia ini mayoritas. Jangankan kalian saudaraku Kristen. Jangankan kalian, penjajah aja bisa
ratakan dengan tanah, apalagi kalian. Kalau bukan karena rahmatan lil alamin, Islam itu sangat sayang sama kalian, kalian tidak akan tentram hidup di negara kita yang kita cintai ini. Pahami itu. Bersyukurlah Islam menjadi Nggak usah mayoritas. melebar ya. Bersyukurlah Nggak usah Islam mayoritas. Karena dengan adanya melebar. Islam, Nggak usah semua melebar. Kita semua setara di agama mata hukum, bro. di negara Nggak peduli ini kalau mayoritas. diberikan Kita setara. kebebasan. Tahu. Diberikan Nggak kebebasan sama Betul. seperti Kita setara, bro, agama di mata mayoritas hukum, bro. yang lain. Negara Agama itu kita, setara. negara Nggak ada kita agama di lebih hampir tinggi, semua lebih banyak lini, memang. di hampir semua lini di negara kita memegang di negara. pemangku kebijakan mayoritas umat Islam. Tapi karena mereka diajarkan Quran, mereka tidak membawa kemudian agamanya di dalam memberikan satu kebijakan, melainkan menjadikan agamanya sebagai rahmat kepada rakyat Indonesia. Itu fakta, itu fakta. Diskusinya udah Itu nggak fakta. enak. Polisi kita yang Islam Diskusinya, tidak memeriksa wis KTP ngalor Anda. ngidul. Oh, ini agama bukan Islam. Ditilang. Yang Islam dibebaskan. Tidak ada cerita seperti itu. Cocok yang Orang buat daftar PNS, panitia memeriksa KTP. Ini bukan Islam, jangan diloloskan jadi PNS. Nggak ada yang kayak begitu, nggak ada. Nggak ada. Kalau yang Anda tuduhkan itu betul bahwa kalian itu merasa dizolimi di negara ini, jangankan hidup bebas, mendapatkan identitas sebagai warga Indonesia aja pasti dipersulit. Tapi kan tidak. Pahami itu, Bung. Iya. Jadi jangan Anda merasa Indonesia ini belum merdeka. Tadi mengatakan Indonesia belum merdeka. Waduh, jangan bilang gitu. Indonesia sudah merdeka, Bung. Merdeka, bebas memeluk agama masing-masing, bebas kemudian beribadah menurut agamanya masing-masing. Aparat bebas beribadah. Pemerintah kita berjalan dengan baik. Aparat penegak hukum kita benar-benar profesional. Kemudian namanya apa tuh? Apa tuh namanya? Kamu kapan dicoleknya? Saya kan sudah jelaskan tadi. Duduk perkaranya siapa yang mencolek dari sebelum Indonesia merdeka sampai hari ini? Siapa yang mencolek? Ini ngomong Kamu belum ngeh juga. Kamu belum ngeh juga. Kamu belum sadar juga. Kamu belum sadar juga. Sebelum Indonesia merdeka, umat Islam sudah dicolek di negara ini, di Nusantara. Pesantren-pesantren, para ulama-ulama itu dibinasakan semua. Kamu belum sadar juga. Itu belum Indonesia merdeka loh. Sampai hari ini juga kamu yang merasa gitu. Inilah yang saya katakan, yang harusnya trauma kami yang takut sama kalian. Kenapa? Kalian beragama, agama titipan, agama warisan dari penjajah-penjajah pembunuh berdarah dingin. Anda harusnya kami ini ketika berpapasan dengan yang namanya Kristen, apalagi yang pakai salib di leher, kami menghindar, lari, takut sama kalian itu. Ngerti? Ya? Kami lah yang harus takut sama kalian. Tapi karena kami ada Allah, kami tidak pernah takut. Kalau mau praktek yang seharusnya, kamilah yang trauma. Kami melarang anak-anak kami bergaul dengan anak kalian. Kenapa? Kalian punya keyakinan warisan penjajah. Papa paham sampai situ? Belum paham juga. Jadi jangan lebay. Kami diganggu beribadah. Nenek lu kiper, lu lihat Papua sana tuh. Lihat sana tuh. Siapa yang setiap siang malam itu mengambil kurban? Islam di situ. Yang lagi memberontak di sana, yang menginginkan provinsi Papua itu berpisah. Islam. Pakai otak kalau bicara. Ya, berbanggalah dan berbahagialah Indonesia mayoritas Islam. Karena begitu ada yang mengganggu negara ini, yang pertama di depan, garda terdepan pasti umat Islam. Kalian kemana? Ambil gitar masuk gereja. Malam Kudus, malam Kudus. Habis begitu umat Islam berhasil mengusir penjajah, yang paling lantang mulutnya teriak merdeka, kalian merdeka, 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 tanpa malu-malu. Padahal doa kalian di dalam gereja apa? Semoga berhasil, semoga berhasil. Itu doa kalian. Tahu aku. Ngerti kamu? Sama ketika Belanda menjajah Nusantara ini,
Apa yang terjadi dengan kakek kalian doanya? Semoga pahlawan-pahlawan, semoga Imam Bonjol, semoga semua ini Tengku Umar dan seterusnya itu berhasil ditangkap oleh Menir supaya kita bebas. Itu yang ada doa dalam kakek-kakek buyut kalian. Begitu ternyata Islam yang berhasil mengusir, yang paling lantang berteriak merdeka kakek lu. Merdeka, merdeka, tanpa malu-malu. Sudah begitu ada rumah ibadah peninggalan Belanda. Silakan Pak, ibadah dengan tenang ya. Iya Mas, terima kasih. Berjalannya waktu dia merasa kelas atas. Dia yang merasa yang punya negara. Cie. Dia yang merasa sebagai keturunan pahlawan, kami yang penjajah. Sampai-sampai karena tidak ada izin mendirikan gereja, dilarang sama warga pun merasa terzalimi. Cie. Hebat kali. Tinggal di pemukiman mayoritas Islam. Dia cuma 3 rumah yang Kristen. Habis gitu dia ngundang dari warga kampung sebelah datang ibadah di rumahnya, mengganggu orang-orang sebelah kiri kanannya. Begitu diusik, begitu dilarang katanya, tidak ada kebebasan beragama di negara ini. Kami belum merdeka. Ya udah pergi sana. Di majikan lu di Belanda sana tuh. Warga mayoritas Islam. Dia cuma 3 orang, 3 rumah. Sudah gitu ngundang sana sini, datang sampai ratusan orang, menyanyi entah apa-apa di sana, mengganggu warga setempat. Emang ini gereja? Kan bukan. Habis itu dipiralkan. Ini loh, nggak ada toleransi. Kami lagi ibadah diganggu. Nenek mukiper. Ibadah itu mah di gereja. Di gereja itu ibadah. Laksana kami ibadah di masjid. Ya, ibadah di rumah, di pemukiman warga mayoritas Islam. Sudah gitu divideokan. Di framing lagi. Tengoklah nih, kami lagi ibadah, tapi diusir. Kayak mana nggak diusir? Rumah lu tipe 21, yang datang 300 orang. Entah kemana-mana, sampah berserak kemana-mana. Habis itu kalian teriak-teriak, anak Allah yang kudus, anak Allah yang kudus. Itu kamu menghinakan agama saudaramu sendiri. Habis itu kamu yang merasa terzalimi. Nah, kalau kalian teriak Anatheos yang kudus, siapa mati sama terusi EGP dengan kalian? Anak Yahweh yang kudus, terpujilah namamu. Siapa yang mau terusi? Ini anak Allah yang kudus, yang maha tinggi. Ya tersinggunglah kami. Masa ada Allah kalian katakan punya anak, tapi kalian tidak merasa. Begitu kami datang tegur, kalian merasa terusik. Kalian yang merasa tidak merdeka, kalian yang merasa terzalimi. Kalian tidak sadar itu. Kalau kalian teriak anak Theos, anak Yahweh, anak Yehova, mau mulutmu robek sampai kuping sekalipun, teriak itu, apa urusannya dengan kami umat Islam? La ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam beragama. Itu konsep Islam. Ada nggak di konsep kalian? Tidak ada paksaan beragama Kristen. Ada nggak konsepnya? Ada nggak dalilnya? Nggak ada. Siapa yang percaya baptis, siapa yang tidak percaya hukum. Itu yang ada dalam konsep agama. Coba. Siapa Kristen yang mampu menunjukkan ke saya? Tidak ada paksaan dalam ajaran Kristen. Mana dalilnya? Tunjukkan. Ada? Nggak ada. Cuma di Islam yang ada. Tidak ada paksaan beragama Islam. La ikraha fiddin. Pahami itu, Bung? Ada di Markus 16, 15 sampai 18. Mana ada? Itu pemaksaan yang tidak percaya dihukum. Ada juga Banyak 2 Yohanes 1:10. 2 Yohanes. Mana ada? Nggak bisa, Bang. Makin parah. Aduh, makin parah itu. Jadi tolonglah ya saudaraku, di hari kemerdekaan ini marilah kita saling menghargai satu sama lain, menyadari keberadaan para apologet itu bukan tanpa alasan. Tidak ada tendensi kebencian. Apologet itu ada di Nusantara ini justru untuk mendamaikan Nusantara ini, agar orang semua pada paham bahwa ternyata di antara 2 agama yang besar di Indonesia ini, salah satu agama itu selalu menikam dari belakang. Tetapi yang ditikam ini selalu saja merangkul, menjaga. Itu yang Anda harus sadari.
Cobalah kamu pikir kalau terjemahan Al-Quran itu kami ganti nama yang harusnya nama Abu Lahab kami ganti Yesus. Mau ndak kalian? Mau ndak? Nah, kita lakukan itu. Kami nggak mau melukai hati kalian. Tapi kalau kalian anak Allah yang kudus, terpujilah namamu. Itu di agama kalian, saudara. Nyakitin kami. Umat Islam awam itu mungkin enggak. Tapi kami yang paham tentang Quran, kami yang paham tentang Allah, tersakiti. Itu sangat tersakiti. Kalau kalian menyanyinya anak Theos atau anak Yahweh, mungkin kami sumbang toa. Ya, kami sumbang tua, kami sumbangkan keyboard, kami sumbangkan gitar. Tapi karena kalian menyanyikan seperti itu, kenapa gereja-gereja tidak menggunakan toa? Kenapa? Karena mereka sadar, karena di dalam kitab mereka ada penghinaan, penistaan, penghujatan terhadap Tuhannya umat Islam. Kamu baca KBBI, Allah di situ apa? Allah adalah Tuhan yang Maha Esa Azza wa Jalla, Tuhannya umat Islam. Itu di KBBI. Tapi kenapa masih Anda gunakan? Oh tidak Bang Suma, kami tidak mengatakan Allah, tapi kami hanya mengatakan Allah. Beda enggak kalau saya mengatakan Hanzo dengan Hanzo? Beda enggak? Sama aja, pelafalannya aja dirubah. Tapi kalau Anda maksakan, itu bukan bahasa Arab, tapi bahasa Ibrani, Allah. Loh, Allah di dalam Mazmur 10 nomor 7 itu artinya sumpah serapah. Anak Allah, sumpah serapah Allah. Kayak mana ceritanya itu? Sumpah serapah anak Allah, sumpah serapah anak Allah, anak sumpah serapah. Wih, gawat itu. Jadi tolonglah saling menghargai kita ya. Pelan-pelan kita menghilangkan kata Allah dari kitab saudara. Dan pelan-pelan Anda sadar bahwa kita ini sudah diberikan negara ini kebebasan dalam beragama. Untuk supaya kita saling menghargai satu sama lain, kitab suci kita harus punya jati diri. Mengembalikan istilah-istilah yang bersumber dari Yunani sana masuk ke dalam bahasa Indonesia. Ketika Biblika masuk ke Indonesia, artinya adalah buku-buku. Itu artinya, bukan Alkitab. Paham itu? Ketika Theos masuk ke Indonesia, itu artinya Tuhan. Itu artinya Tuhan. Ya. Jangan Anda ganti dengan istilah Islam. Kasihanlah ini saudara-saudara kalian yang muslim mayoritas. Berani kali kalian. Tapi karena umat Islam itu sabar, ya kalian bebas untuk mengatakan itu. Kamilah tampil untuk mengingatkan, Bung, supaya kalian sadar. Nggak ada umat Islam itu menghujat, nggak ada. Nggak ada umat Islam itu menista, nggak ada. Baik dari konsep individual maupun konsep secara lembaga, Islam secara agama, secara ideologi, maupun Islam secara bernegara, itu tidak ada menghujat kepada agama saudara-saudara. Nggak ada. Negara ini menjamin kemerdekaan setiap rakyatnya untuk memeluk agama sesuai dengan kepercayaan mereka masing-masing. Seperti itu adanya, ya. Jadi jangan agama ini kita buat seperti rujak. Tidak bisa lagi dipisahkan mana Islam mana Kristen. Dengan tampilnya ya salah satu dari dua agama ini masuk menerobos ke jantung agama saudaranya. Ayolah kita jujur mengakui bahwa kesalahan itu muncul dari sana. Ya, sakit hati ini ketika Anda mengatakan Tuhan itu punya Allah itu punya anak Allah itu mati. Sakit hati kami. Itu yang perlu saudara pahami ya, bahwa alasan kami tampil sebagai apologet itu jelas ingin menyadarkan teman-teman bahwa Tuhan yang kita sembah itu berbeda. Jangan Anda ke Islam-Islaman. Itu aja Bang Handi. Silakan yang lain. Masya Allah, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya. Allahu Akbar. Untuk Maria ini Islam ya? Ya Islam. Oh Allah. Saya kennya Bang Juma. Tapi jangan pakai nama Info Maria, Bang, nggak bagus itu. Iya. Dan memang itu nama orang tua saya, tapi sudah almarhum sudah. Oh, Into Maria ya. Oke, nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa kalau memang nama orang tua nggak masalah. Penghargaan kepada orang tua nggak masalah. Silakan aja digunakan. Kita ini ya izin sedikit ya nyambung Afwan Guru dah.
Gini, bukti tidak ada konsisten dalam menerjemahkan, bahkan intelektualitasnya perlu diuji Shalom. dalam hal penerjemahan. Iya, salam Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, baik. wabarakatuh. Dari sebelah. Gini, contoh ketika kita membuka ya terjemahan versi bahasa Indonesia, misal di mana itu Keluaran 20 nomor 3, itu yang sering juga kita bahas ya. Di mana satu terjemahan menggunakan kata jangan ada ilah lain. Terjemahan lain menggunakan kata jangan ada Tuhan-Tuhan yang lain. Terjemahan lain mengatakan jangan ada padamu Allah yang lain. Nah, ini kan secara kaidah bahasa sudah salah, tidak tepat, dan ini memang sangat menyinggung umat Islam. Karena Allah itu hanya satu, tidak ada Tuhan selain Dia. Lalu dikatakan jangan ada padamu Allah yang lain. Allah yang ada, yang benar-benar ada, yang satu itu suruh ditiadakan. Makanya ini ketersinggungan umat Islam itu seperti itu tadi yang sudah dijelaskan oleh Gurunda. Dan anehnya terjemahnya itu nggak konsisten. Yang satu mengatakan jangan ada padamu ilah lain. Kalau menggunakan kata ilah lain sebenarnya masih oke, tapi menggunakan kata Allah itu sudah menyinggung umat Islam. Ada lagi menggunakan jangan ada padamu Tuhan-Tuhan yang lain, itu masih oke dalam kaidah bahasa Indonesia. Inilah tidak ada konsistennya dalam penerjemahan, mencampur adukan kata, membingungkan, menyinggung umat Islam. Itulah makanya disuarakan tadi oleh Gurunda gitu ya. Ini dipertanyakan dalam hal penerjemahan aja gitu. Menggunakan padahal Allah yang ada, Al-Haq yang maha ada itu hanya satu, lalu diterjemahkan menggunakan kata jangan ada padamu Allah yang lain. Udah jelas Allah itu nama sang pencipta, suruh jangan ada diterjemahkannya. Kan konyol namanya. Oke, lanjut Afwan Gurunda. Sebenarnya tadi ingin juga kita kembangkan memaknai kemerdekaan itu ya, kita coba kembangkan gitu. Tapi si Hanconya udah turun juga. Menarik. Silakan Oh, iya. saya zuhur di sini, zuhur. Silakan. Oke, baik kalau gitu. Oke, Pengikut izin jalan Bang lurus. Hadi juga ya. Nyapa Pak pengikut. Pengikut Ya, jalan Mas. lurus. Oh ya, siap. Halo, Ya. Protestan apa Katolik, Pak? saya Kristen Advent. Oke, silakan, Pak. Oke. Ya. Izin menyapa boleh, Host? Silakan. Ya. Lanjut. Oke, baik. Pak pengikut jalan ya. Gini, Ya. kok jalan diikutin? Gini, Pak. Apa namanya? Saya ingin coba sesuai dengan hari ini ya. Kita lagi membahas tentang kemerdekaan, tema kemerdekaan. Cuman saya ingin kembangkan makna dari kemerdekaan itu sendiri. Gini, Pak. Dalam konsep keyakinan Pak pengikut ya, bawa ke sana, Nak. Gini, saya ingin tanya, ketika Pak pengikut ini meyakini bahwa Yesus mati di salib, kan gitu ya, sebagai penghapus dosa atau penebus dosa. Pertanyaan saya adalah, apakah Anda sudah merdeka dari dosa karena sudah ditebus dosanya oleh Yesus? Nah, ini saya sedikit menggunakan kata-kata merdeka nih. Dengan matinya Yesus di kayu salib, apakah Anda sudah merdeka dari dosa, terbebas dari dosa? Ya, terima kasih pertanyaannya. Ya, ketika kita Suaranya pelan kali, Pak. Oke, Yesus datang ke dunia ini memang untuk membebaskan orang dari perhambaan dosa. Ya, jadi dia memerdekakan kita dari dosa. Tapi bukan serta-merta setelah Yesus membebaskan kita dari dosa, kemudian kita seenaknya berbuat dosa. Tentunya tidak seperti itu. Ya, jadi Yesus datang ke dunia ini untuk membebaskan kita memang dari hukuman dosa. Ya, tetapi bukan berarti ketika dia sudah membebaskan kita dari dosa, kemudian kita seenaknya berbuat dosa. Tidak seperti itu, Pak. Sama dengan kan Indonesia sudah merdeka, bukan berarti kita sebebasnya kita melakukan apa yang kita ingini, tidak sesuai lagi dengan undang-undang. Tadi ya saya sudah mendengar banyak tentang kebebasan beragama ya. Orang Kristen mau supaya kita bebas, bukan berarti bebas tidak sesuai dengan hukum. Tentunya sesuai dengan hukum, baik hukum negara maupun hukum agama. Ya kan? Karena kita meyakini juga bahwa pemerintah itu adalah wakil Allah di Kembali dunia. ke topik yang ditanyakan aja, Pak. Ya. Jadi seperti saya katakan tadi,
ketika kita dibebaskan oleh Yesus dari dosa, bukan berarti kita semaunya gue melakukan dosa. Karena ketika kita sudah dibebaskan oleh Yesus dari dosa, kemudian kita terus berbuat dosa, itu tetap menjadi hamba dosa. Itu sama dengan hamba dosa. Oh, artinya belum merdeka dari berbuat dosa belum ya. merdeka kalau dia terus berbuat dosa. Oh ya udah, berarti pertanyaannya kalau gitu apa jawabannya yang tadi diralat, Pak? Kan Yesus itu kan menebus dosa, memerdekakan manusia dari dosa tadi. Menyelesaikan manusia dari dosanya kan diampuni semua kan. Dengan matinya Yesus di kayu salib, keyakinan Kristen adalah menghapus, menebus dosa seluruh manusia yang percaya kepadanya, kan gitu, Pak? Ketika kita mengakui segala dosa kita, pasti dia akan mengampuni. Tetapi bukan berarti setelah dia membebaskan kita dari dosa, kemudian kita seenaknya, sebebasnya melakukan dosa. Tidak seperti itu pemahaman orang Kristen, Pak. Loh, lalu kalau Bapak memang masih ada dosa, lalu terhitung dosa, bagaimana cara menyelesaikan dosanya, Pak? Ya datang kepada Yesus, meminta ampun. Ada perintahnya? Kejahatan. Ya, jika kita mengaku dosa kita, maka kita akan apa? Diampuni. Perintahnya minta ampun kepada Yesus? Ya. Ada ayatnya, Pak? Minta ampun kepada Yesus, ya, kepada Tuhan. Siapa Tuhan kita? Yesus tentunya. Iya, ada ayatnya, minta ampun, pengampunan dosa kepada Yesus itu ada. Perintahnya begitu. Meminta ampun segala dosa pelanggaran kita, pasti kita akan diampuni. Karena Yesus bilang, jangan engkau katakan aku baik, hanya Allah sajalah yang baik. Jika engkau ingin masuk ke dalam kerajaan surga, turutilah segala perintah Allah. Ya, betul. Bukan yang berseru kepadaku Tuhan yang akan masuk surga, melainkan melakukan kehendak Tuhan. Ya, betul. Karena ada kan yang hanya mengaku percaya tetapi tidak Lagi begini, Pak, biar tidak jauh melebar ya. Ketika tadi Bapak Putus-putus Ustadz Arif. justru pengabdian, penyembahan Ustadz Arif. menurut Yesus itu kepada Allah. Ustadz Alif, diulang. Tadi putus. Tadi putus. Diulang, Pak. Silakan. Ustadz. Oke, putus ya. Jelas ya sekarang ya. Ya, Oke, baik. Sedikit kembali ya, bahwa jelas perintah Yesus, masalah pengabdian, penyembahan itu perintahnya kepada Allah yang Esa, bukan kepada dia permohonannya, kan gitu. Itu jelas ayatnya, misal di Matius 4 nomor 10. Tapi saya ingin kembali lagi, Pak. Tadi pernyataan Bapak, ketika Anda katakan bahwa di awal, bahwa dengan matinya Yesus di kayu salib memerdekakan Anda dari dosa, menghapus Anda dari segala dosa, kan gitu. Namun ternyata sampai sekarang Anda masih ada dosa. Ketika melakukan pelanggaran masih terhitung dosa. Dan pertanyaan saya, bagaimana penyelesaiannya ketika Anda masih terhitung dosa? Anda katakan lagi, mohon ampun, dalam tanda kutip bertobat. Lah, kalau ajarannya lagi-lagi perintah bertobat, Pak, dalam menghapus dosa, bukankah sebelum Yesus mati di kayu salib pun para nabi itu sudah mengajarkan agar bertobat? Pertobatan itu untuk menyelesaikan dan penghapusan dosa, Pak. Jadi fungsinya sekarang gimana ini penyaliban? Tadi katanya memerdekakan dari dosa. Karena begini, Pak, tidak ada satu manusia yang luput dari dosa. Tidak ada. Tidak ada satu manusia, siapapun dia, tidak luput dari dosa. Ya. Manusia sudah berusaha sekuat tenaganya, tetapi pasti dia akan mengalami kegagalan. Nah, bagi kami, yang penting kami sudah berusaha. Mungkin saja pencapaian kami hanya 70%, 90% atau 80%. Yang sisanya itu pasti akan apa? Ya, dilengkapi oleh Allah. Itulah kasih karunia Yesus. Jadi tidak ada orang yang sempurna melakukan 100% hukum itu. Pasti ada kesalahan. Makanya Kalau Pak pengikut mengatakan tidak ada Kalau Pak pengikut mengatakan tidak ada satupun manusia yang luput dari dosa, ya berarti Yesus berdosa dong. Karena Yesus juga manusia, Yesus. jadinya. Bukan pengikut namanya Peri. Kecuali Yesus. Ya. Jadi tidak ada manusia yang luput dari dosa kecuali Yesus.
Tidak ada manusia yang luput. Ya, tidak ada Dosa manusia mana? yang luput Dosa dari dosa lahir atau kecuali gimana Pak? Yesus. Yang jelas dulu ini. Yang jelas dulu. Ini suka kemana-mana nanti larinya. Baik secara lahir kan manusia itu kan punya kecenderungan berbuat dosa. Apakah seluruh manusia yang terlahir sebelum Yesus itu ketika dia lahir sudah berdosa, Pak? Punya kecenderungan berbuat dosa. Punya kecenderungan berbuat dosa. Ya, punya kecenderungan. Tidak ada manusia yang tidak punya kecenderungan berbuat dosa. Ya kalau Coba punya Anda kecenderungan, survei. kalau Ya. punya kecenderungan jangan diponis berdosa. Cenderung itu belum melakukan, Pak. Tapi, Gimana sih Bapak ini? Coba Anda cari satu manusia yang tidak berbuat dosa. Ada tidak? Nah, standar dosanya apa nanti? Dosa itu kan pelanggaran terhadap hukum Allah. Itu standarnya hukum Allah. Ketika orang Nah, berbuat itu. dosa itu adalah ketika orang melanggar hukum. Itu adalah dosa. Dosa Oke, itu sekarang adalah saya tanya, pelanggaran terhadap oke. hukum Allah. Oke, pelanggaran hukum Allah. Baik, Ya. baik. Sekarang begini Pak, ketika kalau Anda standarnya itu, mari kita lihat kemanusiaan Yesus. Bahwa jangan kau kira aku datang untuk membawa damai. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan membawa pertikaian, melainkan membawa pedang. Aku akan memisahkan seorang anak dari ibu. Kan gitu ya. Anak perempuan dari ibunya, anak menantu dari mertuanya, kayak gitu. Itu dosa nggak Pak? Kita lihat apa makna daripada perkataan itu. Ya, kita lihat apa makna dari perkataan itu. Itu tadi. Bukan Pertama berarti dia membawa pedang. Oke. Apakah pedang itu secara Lalu dia akan nyata memisahkan itu- seorang anak dari ibu. Apakah pedang itu nyata maksudnya secara harafiah atau kiasan? Loh itu Ya. poinnya ditangkap Pak. Ya, Di makanya ayat saya lain tanya mengatakan itu dia itu kiasan akan membawa atau keonaran. Ya silakan Mana itu ya? dia memisahkan seorang anak dari ibu, kan gitu. Keluarganya itu dipisah-pisahkan. Itu kan ada di Matius 10:34 kalau nggak salah itu. Kan gitu Pak. Nah makanya saya tadi tanya banyak sekali kategori baca. dosa Apakah itu apa? Kategori apakah dosa itu menurut Anda kiasan melanggar atau ketentuan Tuhan. arti sesungguhnya. Ya. Itu Oh ya bukan sekarang arti memisahkan sesungguhnya. seorang anak dari ibu itu gimana Pak? Artinya apa? Dia seseorang yang ya oleh karena Yesus dia dianiaya, dia meninggalkan orang tua itu punya suatu pengharapan dia akan diselamatkan. Itu saja poinnya. Lagi diasumsikan lagi. Iya. Kalau nanya ngomong pedang ya setahu saya pedang itu ya besi Pak, bukan terong. Tapi oke lah ya. Ini jadi kembali konsep penebusan itu kembali ya. Saya nanti digeser-geser terus Pak masalahnya. Karena gini, ketika masalah orang ya, orang bahwa orang kudus sering dikatakan juga menurut Pak pengikut bahwa sudah ada dosa waris dan sebagainya. Kan gitu, padahal di kitab Anda ada seorang nabi pun ketika dia dilahirkan, sebelum dilahirkan pun sudah dikuduskan oleh Tuhan. Artinya tidak ada dosa. Apalagi dia yang menerima firman Tuhan. Dia juga yang menerima bimbingan dari Tuhan. Kan gitu. Oke, sebentar. Di tempat saya lagi hujan deras ya. Apa Iya Pak, kedengaran? benar. Kedengeran. Oke. Kalau nggak ngomong di mute aja, nanti kalau baru mau ngomong baru dibuka mute-nya Pak. Oke. Ya, kembali lagi. Jadi seperti pengorbanan Yesus di kayu salib itu sia-sia karena ujung-ujungnya tetap nyuruh bertobat juga. Padahal perintah bertobat sudah diajarkan sebelumnya. Bahkan ketika dia bertobat selesai perkara dosanya, kan gitu. Tidak seperti itu, Pak. Jadi tidak seperti itu. Jadi memang Yesus datang ke dunia ini untuk membebaskan kita dari dosa, tetapi bukan berarti setelah dia membebaskan kita seenaknya untuk berbuat dosa. Tidak seperti itu pemahaman kami. Iya, artinya tidak Kalau- ada dosa yang ditebus, begini. Pak. Tidak ada dosa Ada, yang Pak. ditebus. Loh, saya mana sudah- dosa yang ditebus? Tadi saya sudah katakan tidak ada orang yang akan mencapai 100% menuruti akan firman Tuhan. Tidak ada. Kecuali Yesus ya. Di luar Lah, Yesus tidak di ada. kitab Anda sudah menjelaskan ketika hal masuk ke dalam kerajaan surga itu muridnya itu sudah mengatakan semua itu sudah kulakukan.
Kan tapi gitu. ada lagi yang kurang. Tapi ada lagi yang kurang. Apa yang kurang? Lah iya, hartamu juallah dan hartamu. bagikan itu. Nah itu masalah itu kan. Jadi tidak Nah, ada terus orang yang kenapa bisa sekarang? sampai 100%. Kenapa? Jadi sekarang itu orang yang tidak menjual hartanya, lalu dia jadi selamat, percaya Yesus ditebus gitu, atau dia jadi berdosa? Dia itu pasti tidak selamat ya. Kenapa? Dia tidak apa? Dia hanya cinta diri. Orang yang cinta diri tidak ada di surga. Saya kira Ya Muslim udah, juga Bapak sekarang begitu. berani nggak ngejual seluruh hartanya, Pak? Jual seluruh harta Bapak, bagikan kepada fakir miskin. Oke. Berbicara tentang jual harta, bukan berarti kan ketika kita menjual semua, untuk semua itu tidak ditinggalkan untuk kita juga. Pasti ada lagi yang ada pada kita. Nggak mungkin kan ketika kita menjual semua, kemudian kita mau makan apa, pakai apa, dan seterusnya. Pastilah Tuhan Lah memberikan itu perintah hikmat Yesus. Iya, jual, tapi kan bagikan, tetapi pasti masih ada lah. Itu kan bukan secara, jual semua, kemudian kita akan menjadi peminta-minta. Bukan seperti itu pemahamannya. Lah itu kalau mau masuk surga, bagikanlah seluruh hartamu dan ikutilah aku, kan gitu. Mau jadi Nah, sempurna, baru dia baru kita bisa masuk harus surga, bukan? bersedekah. Oke, mau jadi sempurna kita juga harus bersedekah. Sekalipun kita sudah menuruti 10 hukum, tetapi kalau kita pelit, kita tidak Kalau akan begitu Pak, kalau begitu Pak, artinya mampu melakukan itu Pak pengikut, mampu. Hukum Taurat sudah dilakukan, sedekah sudah dilakukan, artinya dia masuk surga. Ustaz Alif, tidak ada istilah sedekah di ajaran Kristen. Manusia itu tidak ada yang sempurna, Pak. Manusia itu tidak ada yang sempurna. Tidak ada Hanya istilah Yesus sedekah yang di Bible. Ver. Halo. Tidak ada istilah sedekah di Bible, nggak ada. Itu bagikan itu apa sih? Membagikan harta orang miskin itu apa? Itu kan cuma istilah. Memangnya yang membagikan harta itu kepada orang miskin, memangnya itu bukan sedekah, brother. Ya itu istilah Islam. Ini lagi ya, saya mau katakan ya, saya sudah banyak mendengar ya perbincangan kalian tadi tentang kata-kata Islam. Kenapa kami menggunakan kata istilah Islam? Karena itu kan sudah di kata serapan yang sudah jadi bahasa Indonesia, makanya kami gunakan. Kalau saja kata-kata Yunani itu sudah dijadikan kata serapan, pasti kami menggunakan kata Yunani. Ini masalah bahasa, brother. Bahasa itu tidak beragama. Siapa saja bisa menggunakan bahasa. Orang-orang Kristen Arab sudah menggunakan kata Allah jauh sebelum Islam muncul. Bukan begitu Jangan alasannya, mempersalahkan kami, saudara. Fer, bukan begitu alasannya. Ngomong aja bahwa di Bible kami nggak ada istilah sedekah. Jadi kami meminjam istilah Islam. Gitu aja udah. Cuma sedekah itu mau dipermasalahkan, bro. Bukan dipermasalahkan. Akui jujur saja bahwa di Bible itu nggak ada istilah sedekah. Bentar, Udah. saya tanya. Kata sedekah itu sudah dijadikan kata serapan Indonesia atau belum? Itu istilah agama Islam. Sebelumnya, saya mau tanya, itu sudah jadi kata serapan bahasa Indonesia Itu atau belum? istilah Islam. Kenapa nggak pakai walaupun istilah itu. Kristen aja? Tetapi maksud, Kenapa sih? kan kita Heran di saya ini Indonesia. orang-orang begini. Kita Kenapa di sih Indonesia, kenapa kalau ingin agama Kristen itu populer, kenapa nggak pakai istilah Kristen saja gitu loh? Tadi Yang cocok saya lah sudah apa kira-kira katakan, begitu, misalnya brother. kalau menyumbang, bilang aja menyumbang gitu Brother, ya. tadi saya sudah katakan kan, kata Yunani, bahasa Yunani itu kan bukan bahasa kita. Belum ada kata Yunani dijadikan serapan bahasa Indonesia. Makanya itu kami dari menggunakan Talu. bahasa Indonesia. Ya itu dari Talu gitu loh. Brother, itu tidak dipermasalahkan lagi sebetulnya. Karena itu kan sudah jadi kata serapan bahasa Indonesia. Kecuali itu kata ataupun bahasa itu beragama, ya kami tidak berhak. Tetapi selama itu bahasa itu adalah merupakan universal, mengapa tidak kami gunakan itu? Pak Ferry, kalau Anda ngomong pakai data, ya, Iya. bukan cuma ngocos. Lo tahu nggak Kamu arti mengatakan- sedekah itu ya? Izin dulu ya. Al-Quran. Sedekah diambil dari kata Silakan. bahasa Arab yaitu sodokah, berasal dari kata sidik yang berarti kebenaran. Gitu loh. Jadi nggak ada istilah Kristen di sini. Mumpung ada sidik juga, sama namanya nih. Gitu loh. Sidik artinya kebenaran. Sodokah berasal dari kata sid dan sidik. Gitu loh. Gitu loh.
Jadi nggak ada istilah Kristen di sini. Jadi nggak usah pinjam-pinjam istilah itulah.